saya M. Holil dan rekan saya bernama Nadia Aulia Zahari. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang diagram proses sistem operasi. Di sini kita akan menjelaskan tentang diagram status proses pada sistem operasi. Dalam sistem operasi, proses adalah program yang sedang dijalankan. Setiap proses tidak selalu berjalan terus-menerus, tetapi mengalami beberapa perubahan keadaan yang disebut status proses. Diagram status proses digunakan untuk menggambarkan perpindahan suatu proses dari satu keadaan ke keadaan yang lain selama proses itu dikelola oleh sistem operasi. Menurut Silbersky, proses yang dieksekusi akan memiliki 5 tahapan. Dan apa kelima tahapan tersebut? Berikut adalah detail kelima tahapan status proses dalam sistem operasi. 1. New atau baru. Proses sedang dibuat atau dibentuk pada tahap ini. Program baru dimuat ke dalam memori, tetapi belum siap untuk dieksekusi oleh CPU. 2. Ready atau siap. Proses sudah dimuat ke memori utama dan siap untuk dieksekusi. Proses menunggu waktu dari penjadwal untuk berjalan di CPU. Banyak proses bisa berada dalam status ini sekaligus. Dan yang ketiga, run atau jalan. Proses sedang dieksekusi oleh CPU. Instruksi-instruksi dalam proses tersebut sedang dijalankan. Dan nomor 4, wait menunggu. Proses sedang menunggu terjadinya suatu event tertentu seperti penyelesaian operasi I/O atau input atau output atau menerima sinyal. Proses tidak bisa melanjutkan eksekusi sebelum event tersebut selesai. Lima, terminated atau selesai. Proses telah selesai dieksekusi atau dihentikan. Setelah tahap ini, sistem operasi akan melepaskan sumber daya yang sebelumnya digunakan oleh proses tersebut. Baik, selanjutnya memasuki pada gambar diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah program di dalam komputer dari awal sampai selesai. Awalnya, program itu ada di kondisi new atau baru. Artinya, program baru saja dibuat atau dibuka, tapi masih belum siap dijalankan. Setelah itu, masuk ke ready atau siap. Nah, di sini program sudah siap jalan, tapi masih nunggu giliran karena CPU atau otak komputer lagi ngerjain proses lain. Kalau sudah dapat giliran, program masuk ke run atau berjalan. Nah, di tahap ini program benar-benar lagi diproses sama CPU. Kadang saat berjalan program butuh sesuatu, misalnya nunggu input dari keyboard atau ambil data dari file. Nah, di sini program dipindah ke waiting atau menunggu. Selama menunggu, dia tidak pakai CPU. Kalau ditunggu sudah selesai, kalau yang ditunggu sudah selesai, misalnya data sudah masuk program, balik lagi ke ready, menunggu giliran lagi sampai bisa jalan. Selain itu, kalau CPU butuh ngerjain proses lain yang lebih penting, program yang lagi running bisa dihentikan sementara dan balik lagi ke ready. Ini namanya preemption atau ambil alih. Dan yang terakhir, kalau program sudah selesai dijalankan, dia masuk ke terminate atau selesai. Artinya program sudah selesai dan keluar dari sistem.
Baik, sekian dari presentasi kami kali ini dari status proses sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.